Vektor. Dalam aljabar linear, sekelompok vektor disebut bebas linear, linearly independent, apabila masing-masing vektor tersebut tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor yang lain. Kelompok vektor yang tidak memenuhi syarat ini dinamakan bergantung linear, linearly dependent. Kita nyatakan definisinya sebagai berikut. Definisi jika S sama dengan V1, V2, sampai VR adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1, V1 tambah K2, V2 tambah hingga KR, VR sama dengan 0. Mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, titik koma, K2 sama dengan 0, hingga KR sama dengan 0. Jika ini adalah satu-satunya pemecahan, maka S kita namakan himpunan bebas linear, linearly independent. Ada pemecahan lain, maka S kita namakan himpunan tak bebas linear, linearly dependent. Teorema 1. Teorema 1, himpunan S dengan dua vektor atau lebih adalah 1. Tak bebas linear jika dan hanya jika paling tidak satu di antara vektor S dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor S lainnya. 2. Bebas linear jika dan hanya jika tidak ada vektor S yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dalam vektor S lainnya. Teorema 2. 1. Jika sebuah himpunan mengandung vektor 0, maka himpunan itu tak bebas linear. 2. Sebuah himpunan mempunyai persis dua vektor tak bebas linear jika dan hanya jika salah satu dari vektor itu adalah perkalian dari saklar lainnya. Oke. V1 sama dengan 1, min 2, 3. V2 5,6, min 1. V3 3,2,1. Tentukanlah apakah vektor-vektor membentuk himpunan tak terbatas linear atau K1 V2 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. Pembahasan. Kebebasan linear atau tidak kebebasan linear dari vektor-vektor ini ditentukan oleh persamaan vektor K1 tambah 5 K2 tambah 3 K3, min 2 K1 tambah 6 K2 tambah 2 K3, 3 K1 kurang K2 tambah K3 sama dengan 0,0,0. Kita tulis ulang dalam bentuk komponen dengan menyamakan komponen yang bersesuaian akan memberikan K1 tambah 5K2 tambah 3K3 sama dengan 0. Min 2 K1 tambah 6K2 tambah 2K3 sama dengan 0. 3K1 min K2 tambah K3 sama dengan 0. Jadi V1, V2, dan V3 membentuk himpunan tak bebas linear jika sistem ini mempunyai pemecahan tak trivial, atau membentuk himpunan bebas linear jika sistem tersebut hanya mempunyai pemecahan trivial. Dengan memecahkan sistem ini maka akan menghasilkan K1 sama dengan min 1 per 2 T, K2 sama dengan min 1 per 2 T, K3 sama dengan T. Karena sistem tersebut mempunyai pemecahan tak trivial, maka V1, V2, dan V3 membentuk himpunan tak bebas linear. Karena kita telah menetapkan bahwa vektor V1, V2, dan V3 adalah tak bebas linear, maka setidaknya
Salah satu dari vektor-vektor tersebut adalah kombinasi linear dari yang lain. Seperti yang bisa dilihat, vektor V3 adalah kombinasi linear dari vektor V1 dan V2. K1 V1 tambah K2 V2 tambah K3 V3 sama dengan 0. Min 1 per 2T V1 min 1 per 2 T V2 tambah T V3 sama dengan 0. V3 sama dengan 1 per 2 V1 tambah 1 per 2 V2. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Mas Febri. Materi ke-6, dot product dan cross product. Apakah itu dot product perkalian dot dan cross product atau perkalian silang? Berikut penjelasan terkait dua jenis perkalian vektor ini. Cross product, vektor kali vektor sama dengan vektor. Dot product, vektor kali vektor sama dengan skalar. Kegunaan perkalian vektor dalam fisika adalah mengetahui nilai dari hasil perkalian vektor tersebut, atau mengetahui nilai dengan arah dari hasil perkalian vektor tersebut, atau melakukan penurunan persamaan. Berikut salah satu contoh penerapan perkalian vektor untuk cross product. Perkalian titik atau dot product. Dot product dapat disebut juga produk skalar atau skalar product atau perkalian titik. Perkalian ini disebut perkalian titik karena tidak memberi titik gemuk flat dot di antara perkalian vektor. Perkalian titik adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran skalar atau nilai tanpa arah. Perkalian ini melakukan aturan tertentu yang jelas berbeda dengan perkalian silang atau cross product. Berikut ada penjelasannya. Contoh perkalian titik ini, W atau usaha sama dengan F atau gaya, dan S perpindahan. Gaya dan perpindahan adalah besaran vektor dan hasil perkalian mereka adalah usaha yang notabene energi yang merupakan besaran skalar. Dua, perkalian silang atau cross product. Cross product disebut juga produk vektor atau vektor produk perkalian silang. Perkalian ini disebut perkalian silang karena kita memberi silang di antara vektor atau cross. Perkalian silang adalah perkalian antara vektor yang menghasilkan besaran vektor atau nilai dan arah. Perkalian ini memiliki aturan yang berbeda dengan perkalian titik dot product. Berikut ada penyelesaiannya. Cross product vektor. Gambar di atas merupakan cross product yang menghasilkan besaran vektor beserta contohnya. Gambar di atas merupakan cara menghitung across B dan cara menentukan arah vektor dengan kaidah tangan kanan. Contoh perkalian silang adalah di momen atau momen gaya sama dengan F gaya XR atau perpindahan dan gaya adalah besaran vektor, sedangkan hasilnya adalah momen gaya torsi yang merupakan besaran vektor juga. Berikut ada contoh soalnya yang akan dijelaskan langsung, nomor 1 oleh Jami dan yang kedua oleh Eben. Ya, masih Mas Dwi. Saya akan menjelaskan atau sedikit tentang contoh soal daripada materi persamaan linear atau vektor. Untuk soal nomor 1, akan dicari berapa panjang vektor A dan B. Diketahui A sama dengan 2, 4, min 2, dan B 1, min 3 dan 5, C sama dengan 2, 4 dan 1,
D sama dengan 3, 1, dan 6. Untuk penyelesaiannya, vektor A sama dengan rumusnya adalah dimasukkan daripada 2 akar 2 ditambah 4 kuadrat 2 ditambah minus 2 kuadrat 2 sama dengan dari 2 pangkat 2 adalah 4 ditambah 4 akar 2 dan pangkat 2 adalah 16 dan min 2 pangkat 2 sama dengan 4. Jadi 4 ditambah 16 ditambah 4 menghasilkan akar 24. Maka panjangnya adalah 24. Sedangkan untuk B vektor atau vektor B sama dengan 1 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat menghasilkan 1 plus 9 plus 25 sama dengan akar 35. Maka panjangnya adalah 35. Dan untuk soal yang kedua akan dijelaskan oleh Mas Eben. Untuk soal yang kedua, hitunglah luas paralel epipedum yang dibentuk oleh vektor C dan D. Jadi paralel epipedum itu prisma yang bidang alasnya itu bentuknya jajar genjang ya. Jadi kita akan menggunakan soal nomor 2 itu kita akan menggunakan rumus determinan cross vektor, yaitu peralihan silang antara vektor C dan D. Di sini seperti yang digambar, kita untuk mencari hasilnya itu 24i dan 24 itu didapat dari mana? Kita menyilang dari i ke 4 lalu ke 6 ya. Dan 4 kali 6 hasilnya 24i, terus tambah 3j, 3j-nya itu didapat dari habis itu 1, habis dikali 3, habis itu tambah 2k, 2k-nya itu dapat dari mana? Di k-nya itu dimulai dari k, habis itu 2, habis itu 1 menyilang ke bawah. Nah, habis itu dikurangin 12j. 12j itu yang dimulai dari bawahnya itu di bagian baris ke bawah, baris kedua itu 6, habis itu 2 kali 2, habis itu j. Jadi min 12j dikurangin, habis itu min 1i, itu min 1i-nya didapat dari 1 dikali 1, habis itu i. Dimulai dari bawah menyilang ke atas. Habis itu min 12k, min 12k itu dimulai dari 3, habis itu dikali 4, habis itu k. Lalu hasilnya itu sama dengan 23i min 9j min 10k. Lalu setelah kita dapat besaran vektornya, kita akan langsung mencari luas satuan kuadratnya, yaitu cara mencarinya itu akar dari jumlah kuadrat dari setiap elemennya, yaitu akar 23 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 ditambah 10 pangkat 2 sama dengan akar 529 ditambah 81 ditambah 100 sama dengan akar 710, atau bisa bilang 26,64 satuan kuadrat. Seperti itu. Oke, cukup sekian presentasi materi pertemuan sesi 5 dan sesi 6 dari kelompok kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.